Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-14 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Imam Abdullah bin Hijazi atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syarqawi. Bila hadati Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-14 ini Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari akan mengajak kita untuk mentafakuri hakikatnya alam semesta. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berisi ajakan kepada kita untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, mentafakuri alam semesta. Dan Imam Abdullah bin Hijazi telah menerangkan kepada kita bahwa mentafakuri ciptaan Allah itu banyak sekali manfaatnya. Kata beliau, yasilu bihi ila ma'rifati haqa'iqil asya'i wa ila ta'zimillahi wa ta'zimi kulli ma yurdihi fayaf'aluhu wa tahqiri kulli ma yuskhitu fayajtanibuhu wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi. Dengan tafakkur seseorang bisa sampai pada mengetahui hakikat-hakikatnya segala sesuatu. Dengan tafakkur seseorang bisa sampai pada mengagungkan Allah dan mengagungkan segala sesuatu yang diridhoi Allah, lalu ia pun melakukannya. Dengan tafakkur seseorang akan meremehkan segala sesuatu yang dimurkai Allah, lalu ia pun menjauhinya. Dengan tafakkur ia bisa melihat bahaya-bahaya nafsu yang tersembunyi. Jadi manfaatnya tafakkur itu sangat banyak sekali. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk mentafakuri ciptaan Allah diantaranya yaitu ayat 190 sampai 191 di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari
la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar, yang artinya kurang lebih sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi-bumi dan adanya pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab, itu mengandung tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik ketika dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun ketika mereka sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi-bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina 'adzaban nar, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'iru ala kullu syai'in ma khalallahi batilun wa kullu na'imin la mahala tazailun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling benar yang dikatakan oleh penyair itu adalah kalimat seorang penyair yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahi batilun, boleh juga dibaca khalallaha batilun, wa kullu na'imin la mahala tazailun, yang artinya ingat, segala sesuatu selain Allah itu batil. Wa kullu na'imin, dan tiap-tiap kenikmatan la mahala tazailun, itu pasti akan hilang, akan sirna. Jadi tidak ada yang kekal kecuali Allah semata. Nah, pada kesempatan kali ini, yaitu pada hikmah yang ke-14 ini, Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Yang arti terjemahannya kurang lebih, alam itu seluruhnya adalah gelap,
Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, dan bahwasanya yang menerangi alam itu hanyalah nampaknya Allah yang maha benar pada alam itu. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Maka barang siapa yang melihat alam semesta tetapi ia tidak melihat Allah pada alam semesta itu, atau di sisi alam semesta itu, atau sebelum alam semesta itu, atau setelah alam semesta itu, faqad a'wazahu wujudul anwari, maka sungguh ia kehilangan adanya nur-nur ilahi. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari, dan ia terhalang dari mentari ma'rifat disebabkan dunia yang diibaratkan megamendung. Maksudnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa zadanallahu biharul ulum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faqala mangka dawuh sapa muallif yaiku Imam Ahmad ibn Athaillah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, tauing al-kaunu utawi alam, yang dinamakan alam itu kullu ma siwallahi, segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam. Jadi segala sesuatu selain Allah ini, ya alam semesta ini, termasuk surga, neraka, bumi, langit, manusia, segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam. Manane ayil mukawwanatu tegese piro-piro perkara kang dimaujudaken. Ayil maujudatu tegese piro-piro perkara kang dimaujudaken bi asriha kelawan sekabehane al maujudat, kulluhu ya sekabehane al kaunu iku dzulmatun peteng, iku dzulmatun gelap. Kata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-14 ini, alam semesta itu seluruhnya adalah gelap. Seperti yang kita yakini bahwa alam semesta ini kan asalnya tidak ada. Kemudian alam semesta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ada, seperti yang kita rasakan sekarang. Lalu akan kembali tidak ada, dijadikan tidak ada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti alam ini adalah asar pengaruh, sedangkan Allah
yang menjadikan alam ini berarti muasir, yang mempengaruhi alam menjadi ada. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika alam ini tidak ada, Allah itu ada. Ketika alam ini ada, Allah itu ada. Dan ketika alam ini dijadikan tidak ada, Allah tetap ada. Allah tidak mengalami tidak ada. Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari kemudian menjelaskan kepada kita bahwa alam semesta itu seluruhnya adalah gelap. Gelap di sini dalam arti ayat tegese adamun ora ana, karena alam itu asalnya tidak ada, lalu dibuat ada oleh Allah seperti yang sekarang kita rasakan. Tetapi kemudian akan kembali tidak ada. Berarti kata beliau, alam semesta itu seluruhnya tidak ada. Nah, tidak ada itu berarti gelap. Ayat tegese adamun ora ana mahdun kang murni. La wujuda ora ana wujud iku maujud lahu kadue al kaunu fi nawari arbabi syuhudi ing dalem pandangane atawa ing dalem peningale piro-piro wong kang duweni ningali Allah. Artinya dalam pandangan orang-orang yang musyahadah, Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan bahwa dalam pandangan orang-orang yang sudah musyahadah kepada Allah, orang-orang yang sudah memiliki kemampuan melihat Allah dengan mata hatinya, itu mengatakan bahwa alam semesta itu seluruhnya adalah tidak ada. Artinya tidak ada wujudnya. Wa innama anaro lan angin pestine madangaken, lan angin pestine aweh cahaya hu ing al kaunu ay tegese aujada maujudaken hu ing al kaunu apa zuhurul haqqi nampake Allah kang maha hak. Manane al haqqi ayillahi tegese Allah nampak fihi ing dalem al kaunu. Ayat tegese kaluhuri syamsi kaya pertelane atawa kaya nampake sinar matahari fil kuwati ing dalem jendela. Kuwati ku jendela kang cilik, zati zujaji kang duweni kaca. Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan kepada kita bahwa hikmah yang ke-14 ini artinya dunia ini seluruhnya tidak berwujud. Lah, yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi yang membuat
dunia ini nampak hanyalah wujudnya Allah semata. Ini persis seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam jendela yang berkaca. Falaisa mangka ora ana iku hunaka ing dalem kono-kono nazar apa illa wujudun angin wujud wahidun kang siji wa huwa utawi wujudun wahidun iku wujudul haqqi wujude Allah kang maha bener. Jadi yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujudnya Allah semata, persis seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah jendela berkaca. Tidak ada wujud kecuali wujud Allah yang maha benar. Lah kemudian wabiduhurihi lan kelawan nampake al-haqqi fil asya'i ing dalem piro-piro sewiji-wiji wujidat ditemu opo al-asya' oleh ditemukan ala hasabima ing atase milang-milang barang taketawi kang natrapihi ing ma opo tobai'uha piro-piro tobeate al-asya. Tetapi walaisa lan ora ana ikulaha kadue al-asya opo wujudun wujud fi dzatiha ing dalem dzate al-asya. Jadi dalam pandangan orang-orang yang ahli syuhud, dunia ini tidak berwujud. Lah yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, persis seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam jendela yang berkaca. Tidak ada wujud kecuali wujud yang maha benar. Dengan nampaknya Allah pada segala sesuatu, semuanya menjadi ada sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Kita bisa melihat ini gunung, ini rumah, ini manusia, ini hewan, ini adalah benda. Nah, yang menjadikan segala sesuatu ini menjadi nampak ini dikarenakan wujudnya Allah pada segala sesuatu itu. Jadi kata Imam Abdullah bin Hijazi, dengan nampaknya Allah pada segala sesuatu, semuanya menjadi ada sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Seperti kita bisa melihat ini matahari, ini rembulan, ini manusia, ini hewan. Lah, nampaknya alam semesta itu karena wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala sesuatu itu. Dengan nampaknya Allah pada segala sesuatu, sesuatu itu bisa ditemukan sesuai dengan tabiatnya masing-masing.
tetapi pada hakikatnya walaisa lan ora ana iku laha kadue al asya apa wujudun wujud fi datiha ing dalam date al asya, tetapi segala sesuatu selain Allah itu aslinya tidak wujud, karena yang wujud hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idza kana lan ing dalem nalikane ana opo al kaunu ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono laisa laha wujudun fi dzatiha, faman mangka utawi sing sapane wong iku ro'a ningali sapa man al kauna ing alam. Kata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, barang siapa yang melihat alam ayat tegese syai'an sewiji-wiji minhu saking al-kaun, barang siapa yang melihat alam akan tetapi walam yashhad hale ora ningali sapa man ora ningali hu ing Allah, barang siapa yang melihat alam semesta, di balik alam semesta itu kan ada tanda-tanda kebesaran Allah, di balik penciptaan langit, penciptaan bumi, di balik penciptaan seluruh alam semesta ini semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi orang ini melihat alam semesta tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta itu, aw indahu atawa ing dalam sandinge al-kaun, atau tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sisi alam semesta itu, au qablahu atawa ing dalam sedurunge al-kaun, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah sebelum alam itu, au ba'dahu atawa ing dalam sawise al-kaun, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah setelah alam itu, maka kata Imam Ahmad Ibni Athaillah faqad a'waza, maka teman-teman kehilangan. Kalau maknanya kiai sepuh pot hu ing man, manane faqad a'wazahu ay tegese fata kehilangan, atawa pot hu ing man apa wujudul anwari, wujude piro-piro nur, ayil ilahiyati tegese kang bangsa saking pangeran. Kata Imam Ahmad Ibni Athaillah, barang siapa yang melihat alam semesta, melihat isi dunia, melihat gunung, melihat matahari, melihat rembulan, tetapi ia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada alam, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu di sisi alam, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu sebelum alam, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah setelah melihat alam, maka kata beliau, sesungguhnya orang ini kehilangan wujudnya nur-nur ilahi, berarti dia sudah tidak punya nur ilahi. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 40
Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yaj'alil maksud kami wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur, yang artinya barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Orang melihat alam semesta tapi tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada alam itu, atau di sisi alam itu, atau sebelum alam itu, atau setelah alam itu, maka berarti dia kehilangan adanya nur-nur ilahi. Nah, nur-nur ilahi ini allati kang yudriku kang nemu sapa man biha kelawan al anwar, nemu musyahadatallahi ningali Allah ala ayyi wajhin ing atase endi dalan minal wujuhi setengah saking piro-piro dalan al madhkurati kang ditutur. Makanya Al-Quran banyak sekali mengajak kita untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, itu supaya kita bisa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari sana kita bisa sampai pada mengetahui hakikat-hakikatnya segala sesuatu, bisa sampai pada mengagungkan Allah, mengagungkan segala sesuatu yang diridhoi Allah lalu ia melakukannya, dan meremehkan segala sesuatu yang dimurkai Allah lalu menjauhinya. Ini faidahnya tafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah, supaya bisa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang melihat alam semesta, tetapi ia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada alam, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sisi alam, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah sebelum alam atau setelah alam, maka kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, orang ini sudah kehilangan wujudnya nur-nur ilahi. Dengan nur-nur ilahi itu ia bisa melihat atau bisa mendapatkan musyahadah, bisa mendapatkan makom musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hujibat lan dialing-alingi anhu saking man apa syumusul ma'arifi piro-piro ma'rifat kang kaya piro-piro srengenge. Maknane syumusul ma'arifi ayil ma'arifu tegese piro-piro ma'rifat alati kang kasyumusi kang kaya piro-piro srengenge. Artinya barang siapa yang melihat alam, di dalam alam itu kan ada tanda-tanda kebesaran Allah, mengandung tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi ia melihat alam semesta, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta itu, atau di sisi alam semesta itu, atau sebelum alam semesta itu, atau setelah alam semesta itu. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berarti faqad a'wasahu wujudul anwari,
ia kehilangan adanya nur-nur ilahi, dan ia juga terhalang dari makrifat-makrifat yang diibaratkan seperti matahari, disebabkan bisuhubil athari, sebab piro-piro makhluk kang kaya piro-piro mega mendung. Ayat tegese bil athari, sebab piro-piro makhluk. Makhluk disebut athar. Athar itu ada pengaruh, karena makhluk ini ada dipengaruhi oleh Allah. Allah itu mu'athir, yang mempengaruhi adanya makhluk. Wa yauti al athar iku al akwanu, piro-piro alam kang ana, ayillati tegesekan kasuhubi kang kaya piro-piro mendung, piro-piro mega mendung. Lafat as-suhubi iki jam'u sahabin, iku jama'e lafat sahabin. Nah, makhluk diibaratkan seperti mendung. Alasannya apa? Bijami'i anna kullan, sebab ngumpulakene setuhune saben-saben siji, iku yahjubu ngaling-ngalingi apa kullan, ngaling-ngalingi ma ing barang, waro'ahu kang ing dalem burine kullan. Karena masing-masing di antara makhluk maupun mega mendung ini bisa menghalang-halangi sesuatu yang ada di belakangnya. Wa asyara isyarat sopal musannifu kiai musannif yaiku Imam Ahmad ibni Athaillah as-Sakandari, bidzalika kelawan mengkono-mengkono faman ro'a al-kauna walam yashhadhu fihi ila akhirih. Pada hikmah yang ke-14, Imam Ahmad ibni Athaillah as-Sakandari mengisyaratkan ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadati, maring beda-bedane piro-piro keadaane piro-piro wong kang duweni makom musyahadah, yaiku makom ningali Allah kelawan mata hati, fi syuhudihim ing dalem ningaliye arbabil musyahadah. Faminhum, maka iku setengah saking arbabil musyahadah, man utawi ana wong sifate man yusyahidu kang ningali sapa man, ningali al mukawwina ing Allah kang maujudaken, ditingali qoblal akwani ing dalem sedurunge piro-piro makhluk. Qoblal akwani ing dalam sedurunge piro-piro makhluk. Jadi dalam hikmah yang ke-14 ini, Imam Ahmad ibni Athaillah akan menerangkan atau memberi isyarat bahwa orang-orang yang sudah mencapai makom musyahadah, makom bisa melihat Allah dengan mata batinnya, itu keadaannya berbeda-beda. Jadi ini khusus bagi orang-orang yang sudah musyahadah. Kalau kita yang belum, ya memang sulit untuk melukiskannya. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, di antara orang-orang itu ada orang-orang yang melihat Allah lebih dahulu sebelum melihat makhluk. Jadi sebelum melihat makhluk, dia melihat Allah lebih dahulu, baru kemudian melihat makhluk. Fa idza waqa'a, mangka ing dalem nalikane tumiba apa basaruhu, peningale man, ketika pandangan matanya tertuju ala syai'in ing atase sewiji-wiji, kahayawanin kaya dene hewan, ketika pandangan matanya tertuju pada sesuatu, contohnya seperti kepada hewan umpamanya, syahada mangka ningali sapa man
ningali qiyamal haqqi ing jumenenge Allah kang maha hak jumeneng bihi kelawan syai'in wa zuhurahu lan pertelane al-haq pertela fihi dalam syai'in. Orang yang pertama ini ketika pandangan matanya tertuju pada sesuatu yang dia lihat adalah Allah terlebih dahulu. Wa annahu lan setune al-haq iku al-muharriku kang gerakaken wal musakkinu lan kang ngantengaken lagu maring syai'in, dan ia melihat bahwasanya Allah lah yang menggerakkan dan yang menenangkan qabla ayyuhtara ing dalam sedurunge yen tadi krentegaken maneh sepuh qabla ayyuhtara ing dalam sedurunge yen tadi krentegaken lagu maring man apa kauluhu anane syai'in anaiku adamian manusa au syatan atawa wedus. Jadi sebelum terbersit apakah sesuatu yang dilihatnya itu adalah manusia ataukah kambing ataukah lainnya, sebelum terbersit apakah sesuatu yang dilihatnya itu tinggi atau pendek. Orang yang tingkatan pertama ini dia melihat Allah dulu, baru kemudian melihat makhluk yang dilihatnya. Ini orang-orang yang sudah mencapai maqam musyahadah. Wa minhum lan iku setengah saking arbabil musyahadah man utawi ana wong sifate man yusyahidu kang ningali sapa man ningali zalika ing mengkono-mengkono zalika ing mengkono-mengkono al mukawwin. Ada pula orang yang melihat Allah setelah dia melihat makhluk ba'da kaunihi ing dalam sawise anane syai'in anaiku hayawanan hewan. Kalau kelompok yang kedua ini kelompok orang yang melihat makhluk lalu dia ingat kepada Allah. Wa minhum lan iku setengah saking arbabil musyahadah man utawi ana wong yusyahidu kang ningali sapa man hu ing al mukawwin ningali ma'ahu serta syekh. Yang ketiga ada orang-orang yang sudah musyahadah, sudah mencapai maqam musyahadah, dia melihat Allah beserta makhluk itu. Ini yang ketiga. Wa minhum lan iku setengah saking arbabil musyahadah man utawi ana wong sifaten man yusyahidu kang ningali sapa man hu ing al mukawwin ningali fihi ing dalam syai'in. Dan kelompok yang keempat ada orang-orang yang melihat Allah pada sesuatu. Wa huwa utawi fihi iku dzarfun wadah muttasi'un kang jembar. Nah, wa hadza utawi iki fihi iku taqribun gampangaken lil ifhami maring gawe faham. Sebab wa illa lamun ora taqribun lil ifham fahada maka utawi iki fihi iku amrun perkara sifate amrun la yudraku kang ora ditemu apa amrun ora ditemu illa bidauqi angin kelawan pengicip. Jadi memang menjelaskan maqam musyahadah ini cukup sulit. Sebab bagi kita yang masih biasa belum mencapai maqam musyahadah, kita cukup sulit untuk mengungkapkannya. Sebab masalah ini adalah masalah yang hanya ditemukan dengan
jauh dengan perasaan. Wa mautawi barang kana kang ana koma ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono la yudraku iku takasuru cendek anhu saking ma opo al ibaratu ibarat atau uraian. Inilah hikmah yang ke-14 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Imam Abdullah bin Hijazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.